Orientasi berpikir ayahnya yang komersil memang selalu berbenturan dengan pola hidup Hanung yang nyeniman dan jauh dari komersial. Kehidupan inilah yang dijalani, serta membuatnya nyaman berada dalam iklim sanggar yang komunal. Saya selalu berhadapan dengan itu. Sementara kehidupan kesenian saya di sanggar, teman-teman saya, bukan kehidupan komersil. Kehidupan komersil, kehidupan pergaulan saya adalah kehidupan yang murni gitu kan, komunitas, komunal gitu. Kalau ada yang punya uang, ayo kita share gitu kan. Buat saya seperti itu gitu kan. Pada waktu itu yang membuat saya akhirnya berseberangan dengan bapak saya. Pada puncaknya, saya akhirnya kemudian mencoba untuk membuka diri, mendengarkan apa keinginan ayah saya. Perdebatan tak kunjung berhenti, meski Hanung selalu berusaha meyakinkan, termasuk menyebut beberapa tokoh yang bisa hidup dengan kesenian. Bagi ayahnya, menjadi seniman adalah menyerahkan masa depan pada kesuraman. Ayah saya selalu bicara, kalau kamu memilih teater, kalau kamu memilih menjadi aktor panggung, atau hidup dalam dunia panggung, sekarang tunjukkan kepada papa kamu, siapa orang-orang itu yang hidupnya mapan. At least bukan kaya lah, tapi hidupnya mapan yang bisa menghidupi keluarga. Tunjuk kepada papa kamu ini. Nggak begitu gitu kan. Oh saya tunjuk waktu itu, ada W.S. Rendra, ada Azwar AN, ada banyak gitu kan. Saya tunjuk gitu kan. Ada Teguh Karya, saya bilang begitu. Ada Teguh Karya, terus bapak saya bilang, Teguh Karya kan bukan di teater, Teguh Karya di film pada waktu itu. Terus saya juga bilang, saya juga menyadari itu, oh iya gitu kan. W.S. Rendra juga main film gitu kan. Akhirnya kemudian saya mencoba untuk bermain film gitu kan. Oh, kalau gitu saya mendingan menjadi pemain film saja gitu kan, bukan menjadi pemain teater gitu kan. Misalnya saya cari duitnya menjadi pemain film, tapi saya idealisnya ada di pemain teater gitu loh. Pikiran saya waktu itu seperti itu. Dan akhirnya jalan kompromis diambil. Pada waktu itu adalah jalan kompromi saya dengan ayah saya gitu. Oke, saya tidak boleh kuliah di seni gitu kan. Dan memang pada waktu itu, pada saat saya bersamaan mendaftar, saya kuliah, saya mendaftar melukis ya kan, menggambar. Saya mendaftarkan Fakultas Seni Rupa di ISI waktu itu. Fakultas Seni Rupa di ISI tidak diterima. Jogja, Institut Seni Indonesia di Jogja. Saya tidak diterima. Terus saya mendaftarkan ISI waktu itu Fakultas Media Rekam, Fakultas Film, tidak diterima. Itu membuat saya kecewa sekali, sangat kecewa. Kok bisa tidak terima? Ibu saya juga kecewa. Akhirnya mau tidak mau, ayah saya bilang, lu mau ngapain sekarang gitu kan? Saya bilang saya mau nganggur dulu deh, gitu kan? Saya mau belajar yang lain dulu lah, bilang gitu. Bapak saya nggak mau, enggak, kamu harus kuliah. Gitu. Akhirnya ya pilihannya kuliah, tiba-tiba ya di ekonomi. Kompromi yang tak pernah ia bayangkan, sebab Hanung harus masuk kuliah di Fakultas Ekonomi. Jalan yang kini ia sesali, karena ternyata menjadi orang film juga butuh ahli ekonomi untuk menghitung seluruh proyek pembuatan sebuah karya sinema. Pada saat saya kuliah di ekonomi, memang sebenarnya buat kompromi dengan ayah saya, tapi sebenarnya di situ kalau ditekuni betul, kesenian selalu butuh orang ekonom. Accounting. Buat apa? Buat mengatur sebuah manajemen yang baik, yaitu manajemen pertunjukan. Saya lupa pada saat itu saya tidak berpikir ke arah sana. Seni butuh sebuah manajemen. Film apalagi film, karena di dalamnya ada deadline.
ada uang juga di situ. Dan ada lebih dari 10 orang yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu manajemen itu penting untuk memanage waktu. Dan pada waktu itu saya masuk di fakultas manajemen memang. Jadi saya lupa memang pada saat itu bahwa kesenian itu harus rapat sekali, selain kreatif adalah pada manajemen. Karena itu pada saat itu saya keluar dari fakultas ekonomi, saya sekarang menyesal, saya kecewa. Kenapa waktu itu tidak dilanjutkan? Sinetron-sinetron yang itu instan, itu aktingnya cuma jual kecantikan segala, makanya buat saya itu nggak murni.